Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin, kalian semua sehat, bisa bertemu kembali dengan Ibu di pertemuan hari ini. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita berkah, mudah dipahami, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan doa terlebih dahulu. Boleh Daus pimpin doanya ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Daus sudah memimpin doa. Sekarang saya mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Amin. Siapa lagi? Amin, kenapa Amin? Oke, Rahimah, Baby, Aminah. Oke, banyak ya yang sudah hadir ya hari ini. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mau cek semangatnya dulu ya dengan tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum mulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan semuanya berdiri. Saya berdiri. Berdiri Abdal. Oke ya, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dengan semangat.
sebagai bus ya, sebagai pengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian sel darah putih fungsinya apa? Sebagai polimer untuk mengamankan tubuh dari serangan virus, penyakit dan bakteri. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, gambar pertama dulu ini gambar orang yang lagi kenapa? Sakit apa? Sakit jantung. Dia pegang apanya? Dadanya. Kemudian sekarang coba kalian pegang. Nah, pakai 2 jari ya, pakai 2 jari, pegang di pergelangan tangannya sini. Apa yang dirasakan? Ada ya? Berdetak. Iya. Sekarang coba pegang di sininya lagi. Pakai 2 jari. Ada yang berdenyut juga atau tidak? Nah, apa yang berdenyut itu atau apa sih organ yang membuat darah ya? Apa sih organ yang membuat darah kemudian bisa beredar ke seluruh tubuh? Apa yang organnya? Organnya itu yang kalian rasakan di sini. Organ apa yang ada di dada sebelah kiri? Apa? Jantung. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang jantung dan bagaimana darah bisa beredar ke seluruh tubuh. Diperhatikan dengan baik nanti ya. Trust yourself, artinya apa? Percaya terhadap diri sendiri. Kenapa kita harus percaya pada diri sendiri? Yang pertama, untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kalau kalian saja tidak percaya kepada diri kalian, bagaimana orang lain bisa percaya? Ya? Jadi harus percaya dengan kemampuan sendiri. Makanya kalau lagi ujian itu tidak boleh menyontek ya, karena kalian harus percaya pada kemampuan kalian. Paham ya? Paham. Nah, sekarang ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan literasi atau membaca, saya harap kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian jantung beserta fungsinya dengan baik. Kemudian nanti melalui kegiatan literasi juga kalian bisa mendeskripsikan atau menjelaskan bagian-bagian jantung dengan benar. Kemudian kalian dapat membedakan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena dengan benar. Yang keempat, melalui video dan kegiatan literasi, peserta didik dapat menganalisis perbedaan proses peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar dengan benar. Kemudian melalui kegiatan praktek, nanti ada praktikum sederhana, kalian bisa mengidentifikasi pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung dengan benar. Dan yang keenam, melalui kegiatan praktik dan literasi, kalian dapat menyimpulkan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas pada frekuensi denyut jantung dengan baik. Oke, diingat baik-baik ini ya. Tujuan kita hari ini yang akan kita capai. Nah, apa manfaat kita mempelajari materi ini? Nanti saya harap setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menambah pengetahuan mengenai organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Khususnya apa? Khususnya jantung. Nah, ada 3 penilaian yang akan saya lakukan, masih sama di pertemuan sebelumnya penilaiannya. Penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oke, pengetahuan. Sikapnya yang seperti apa? Yang bertanggung jawab, kemudian disiplin, dan kerja sama. Keterampilannya apa? Nanti kita akan ada praktikum sederhana. Nanti akan saya lihat kemampuan kalian melakukan praktikum sederhana dengan teman kelompoknya. Dan untuk pengetahuan nanti akan ada soal. Kalian akan menjawab soal tersebut dan saya akan lihat sejauh mana pengetahuan kalian tentang pelajaran hari ini. Oke ya? Nah, sekarang silakan perhatikan gambar yang ada di depan. Aktivitas apa yang terjadi atau yang ada pada gambar ini? Ini gambar orang apa? Duduk. Oke, orang yang sedang duduk. Yang di sebelahnya? Orang yang sedang jogging ya, lagi jogging. Nah, bagaimana kira-kira denyut jantung
jantung ketika kita melakukan kedua aktivitas tersebut? Apakah berbeda atau sama? Yang mana lebih cepat berdenyut jantungnya? Yang lari. Oke, sekarang berdasarkan gambar yang ada ini, saya kasih waktu kalian 5 menit untuk menulis rumusan masalah berdasarkan gambar. Minimal 2 ya, silakan. Ayo, silakan. Silakan ditulis rumusan masalahnya. Ayo, tulis. Dua ya, minimal 2 ya. Sudah? Sudah semuanya? Oke, sekarang siapa yang mau membacakan rumusan masalahnya? Silahkan angkat tangan. Angkat tangan. Oke, boleh Rizky berdiri sebentar. Apakah aktivitas mempengaruhi jumlah denyut jantung? Oke, apakah aktivitas mempengaruhi jumlah denyut jantung? Oke, kita simpan 1. Saya tulis dulu ya. Jadi, apakah mempengaruhi apa? Jumlah denyut jantung. Jumlah denyut. Siapa lagi yang mau membacakan? Oke, boleh kita. Apakah jumlah denyut jantung antara laki-laki dan perempuan berbeda? Oke, apakah jumlah denyut jantung laki-laki dan perempuan berbeda? Oke, tulis. Laki-laki dan ada lagi yang mau membacakan? Boleh, terus. Apa tidak jika terlalu banyak beraktivitas pada jantung? Oke, apa yang terjadi katanya pada jantung jika terlalu banyak beraktivitas? Oke. Ya. Jika terlalu
Nanti apakah aktivitas mempengaruhi dari jantung? Mempengaruhi atau tidak? Kemudian apakah cuma dari jantung yang mempengaruhi berbeda? Beda atau sama? Ini sudah. Yang lain sudah? Ya. Ya nanti sabar ya. Sabar. Nanti bagi-bagi. Sudah. Ada bahan ajar yang saya bagikan di grup ya, itu dibaca. Sudah? Nih saya bagikan bahan ajar ya. Nih. Selain yang ada di handphone, ini ada juga. Sudah semuanya? Tuh, perhatikan semuanya. Yang lain sudah hipotesisnya? Nah, sekarang kalian perhatikan video yang ada di depan untuk menjawab. Nah, perhatikan ini ya. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 dan nomor 2. Nah, selain yang ada di bahan ajar, silahkan perhatikan video yang ada di depan untuk menjawab pertanyaan ini. Oke? Oke, sekarang perhatikan videonya baik-baik sambil dijawab ya. Perhatikan videonya sambil dijawab. Bentar. Kalian pasti udah tahu ya, kalau darah yang mengalir dalam tubuh kita ini dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu dari organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung manusia terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, serta piring kiri dan piring kanan. Oke, ini. Aduh, Pak. Boleh tadi ditulis dulu
karena itu, mari kita bahas satu persatu dari organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung manusia terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan, di mana fungsi dari serambi Oke, silakan sambil ditulis. dari dan fungsi ini adalah memompa darah keluar dari jantung. Jantung kita ini berfungsi untuk membawa darah ke seluruh tubuh dan dibungkus oleh membran perikardium. Lapisan dari dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Tidak hanya memiliki lapisan dinding, jantung juga memiliki 3 katup. Jadi dalam jantung kita ada katup yang dinamakan vulva. Yang pertama ada vulva bicuspidalistis. Itu terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Ada juga yang kedua itu vulva tricuspidalistis yang terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Dan yang ketiga ada vulva semilunaris yang terletak di pangkal aorta atau arteri. Tapi dilihat Nah, videonya. setelah kita mengenal jantung, kita akan bahas pembuluh darah. Nah, pembuluh Fungsi darah. dari pembuluh darah secara keseluruhan adalah mengalirkan darah keluar dari jantung hingga kembali ke jantung dan dibagi menjadi 3 pembuluh utama. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan juga ada pembuluh kapiler. Kita bahas lebih detail ya perbedaan ketiganya. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang pangkalnya terletak di bilik jantung dan fungsinya membawa darah keluar dari jantung. Itu arteri. Ciri-ciri dari pembuluh darah arteri, yang pertama adalah memiliki sebuah katup di pangkalnya, yaitu vulva semilunaris. Yang kedua, memiliki tekanan yang umumnya kuat yang melewati arteri karena dia keluar dari jantung sehingga tekanannya kuat di situ. Yang ketiga adalah denyutnya dapat dirasakan pada saat diraba. Dan yang keempat, memiliki dinding yang tebal dan elastis. Nah, yang kedua ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang berujung di serambi jantung. Fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Itu adalah pembuluh vena yang sering disebut juga dengan pembuluh balik. Ciri-ciri dari pembuluh darah vena yang pertama adalah memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Yang kedua terletak dekat dengan permukaan tubuh. Dan yang ketiga memiliki kemampuan menampung 75% darah. Yang keempat memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kurang elastis, berbeda dengan pembuluh arteri. Nah, yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang berperan dalam pertukaran zat dalam darah. Ciri-ciri pembuluh kapiler itu berbentuk halus dan memiliki dinding sel yang sangat tipis. Fungsi dari pembuluh darah kapiler yang pertama adalah menyerap zat-zat atau sari-sari makanan dari usus. Yang kedua menyaring darah dari dalam ginjal. Yang ketiga adalah menjadi tempat terjadinya atau proses pertukaran antara darah dan cairan dalam darah. Selain itu, yang keempat, mengambil zat-zat yang diperlukan oleh kelenjar. Yang terakhir nih, yang kelima, menjadi penghubung antara arteriola atau cabang dari arteri dengan venula atau cabang dari vena. Jadi penghubung antara arteri dengan vena itu ada pembuluh darah kapiler. Berikut adalah pembahasan tentang organ dalam sistem peredaran darah, ada jantung dan pembuluh darah. Tapi tahan saja. Mr. Klik berikan perbedaan tabel antara pembuluh arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas sistem peredaran darah. Ada apa saja sistem peredaran darah? Tentu jangan lupa subscribe. Oke, sudah ya. Silakan dibaca juga di buku bahan ajarnya yang sudah saya bagikan dan yang sudah saya share di grup. Boleh buka HP-nya. Nih. Sini nak.
Iya. Jadi keseluruhannya ini yang kiri itu.
melewati paru-paru dan mana yang melewati seluruh tubuh. Perhatikan videonya di depan. Sambil dibaca juga bukunya. Perhatikan semuanya. Lihat gambarnya ya. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah, dan setiap beredar darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita akan bahas secara lebih detail. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Cukup sederhana ya sahabat. Jadi peredaran darah kecil ini identik dengan melewati paru-paru, dari jantung, paru-paru ke jantung. Yang perlu kita ketahui adalah pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah. Nah, silakan boleh dilihat untuk menjawab nomor 4. Nah, aliran yang antara jantung dan paru. Sudah? Ya. 4. Jadi ini adalah peredaran darah kecil yang berhubungan antara jantung dengan paru. Sudah? Kita lanjut ya videonya. Sudah ya? Yang sederhana dari jantung, paru-paru ke jantung. Mulai dari bilik kanan, arteri pulmoner. Tulis dari dia jantungnya di mana? Di bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan terakhir di serambi kiri. Nah, masih di nomor tulis di bawahnya. Oh, di bawahnya. Ya. Ya.
ke paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali ke seramik kiri. Itu adalah siklus peredaran darah kecil. Bagaimana dengan siklus peredaran darah besar? Apakah besar banget dibanding yang kecil? Tentu sahabat perlu ketahui. Peredaran darah besar itu merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ingat, perbedaannya tidak ke paru-paru tapi ke seluruh tubuh. Dari jantung, tepatnya bilik kiri, ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Dengan siklus secara detailnya itu mulai dari bilik kiri. Perhatikan siklusnya dari bilik kiri di bawah ya, bilik kiri ke aorta, ke seluruh tubuh, dia tidak melewati paru-paru, dan yang terakhir di vena cava baru ke serambi kanan. Nah, itu untuk aliran darah yang berkaitan antara jantung dan seluruh tubuh. Silahkan ditulis. Ya, ininya. Ininya saja. Oh, itu saja kok. Ya, nomor 5. Ada Ustaz. Ya. Ada langsung bawahnya aja. Apakah Anda sudah? Yang lain sudah? Kita lanjut videonya. Ke aorta, ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya, dan ke vena cava dan kembali ke serambi kanan. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak sekali lagi bagaimana peredaran darah ganda yang dimulai dari peredaran darah kecil dan dilanjutkan dengan siklus peredaran darah besar. Berikut adalah pembahasan tentang sistem peredaran darah. Semoga sahabat bisa membedakan yang mana sistem peredaran darah kecil dan mana sistem peredaran darah besar. Cukup sederhana, sahabat bisa lihat bahwa sistem peredaran darah kecil itu melewati paru-paru. Kalau sistem peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh. Cukup untuk pembahasan video ini, cukup singkat dan semoga sahabat paham dengan penjelasan Mr. Click. Berarti kalian bisa Jangan lupa jawab nomor 6 subscribe ya. channel Mr. Click agar sahabat semua mendapatkan update video pembelajaran dari Mr. Click. Sudah bisa, silakan jawab nomor 6. Berdasarkan jawaban Anda pada nomor 4, yang manakah yang merupakan peredaran darah kecil dan yang mana yang merupakan peredaran darah besar? Tadi itu jawab di video. Berarti peredaran darah kecil melewati apa? Peredaran darah besar melewati apa? Kesimpulannya nanti terakhir. Itu tidak usah. Peredaran darah kecil melewati apa? Peredaran darah besar melewati apa?
paling kanan, bilik kiri, bilik kanan. Baru kalau peredaran darah kecil dikasih warna. Dari mana ke mana? Kasih. Tulis. Ini. Yang mana dulu ini. Kanan. Ya.
jantung kalian. Nah, apa yang dilakukan aktivitasnya? Yang pertama ada duduk tenang dan berlari kecil. Yang berjalan santai tidak usah diisi ya. Kita cukup 2 aktivitas saja. Duduk tenang dan berlari kecil. Silakan pilih 2 orang temannya untuk melakukan kegiatan tersebut, laki-laki dan perempuan. Supaya kita tahu apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap frekuensi denyut jantungnya. Oke? Nah, jadi sekarang misalnya di sini Fatimah dengan Rizky atau Afdal boleh. Cara menghitung frekuensi denyut jantungnya dipegang di sini nanti ya. 1 kali denyut 1, 2, 3, 4, 5 selama 1 menit. Mengukurnya pakai apa? Pakai stopwatch di HP. Sekarang silakan tulis dulu nama temannya yang mau melakukan aktivitas. Tulis laki-laki dan perempuan. Siapa? Tulis laki-laki dan perempuan. Siapa? Iya, nama siapa? Hah? Laki-laki perempuan. Mana stopwatchnya buka? Siapa? Aksen sama? Aksen perempuan. Kan bisa ngomong sendiri. Ilmu. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Namanya. Oke, sekarang silakan masing-masing pegang tangannya di sini.
Nah sekarang sudah? Oke sekarang silahkan dua orang ini berlari-lari kecil selama 1 menit di dalam sini. Ulang begitu saja. Oke, lari-lari kecil. Gak ada nanti lari-lari kecil dulu selama 1 menit. Jangan. Oke silakan. Semua yang lari-lari kecil di sini. Puspita, Irma. Ayo berlari kecil. Saya hitung ya. Saya yang hitung berlari kecil selama 1 menit. Silakan berdiri semuanya. Saya hitung. Atau pakai stopwatch cek aja. Senyap ya. Oke, silakan berlari-lari kecil selama 1 menit. Saya hitung 1, 2, 3. Lari-lari. Lari-lari kecil. Lari terus. Lari kecil. Oke, berlari kecil selama 1 menit. Lari-lari kecil, lari-lari. Lari kecil lagi. Silakan lari-lari di kreatur, jangan jalan berlari. Lari-lari kecil. Lari kecil, oke, hampir waktunya. Oke, berhenti. Silakan dihitung frekuensi denyut jantungnya selama 1 menit. Silakan dihitung. Saya duduk semuanya. Duduk. Saya hitung ya. Pegang ini lagi, pegang ini. Pegang ini lagi. Saya mulai 1, 2, 3. Selama 1 menit kita hitung.
3, 2, 1. Oke, selesai. Silakan duduk, hitung kembali frekuensi denyut jantungnya. Kita mulai dari sekarang. Hitung aja. Oke, silakan hitung berapa? Nah, ini kayaknya tadi Ibu ada keliru ya di sini ya. Yang pertama ini, yang duduk tenang. Silakan masing-masing duduk dengan tenang. Selama 2 menit tidak bergerak, baru kita hitung berapa frekuensinya. Oke? Yang duduk tenang ya. Silakan. Diam, tenang. Oke, tadi duduk tenang selama 2 menit, tidak boleh bergerak ya. Nanti baru diperbaiki. Nanti baru diperbaiki, jawab dulu pertanyaannya 1 sampai 5. Nanti aja yang kita perbaiki.
Ini kesimpulannya di sini. Sudah? Ya. Dikumpul lagi, disatukan lagi. Sudah? Satukan lagi. Yang baru ini. Mana yang paling cepat dulu? Nah, yang mana? Ini. Iya. Satu lagi. Dua ya. Jadi sebelum kita persentase, kita main games dulu ya. Gamesnya nanti kita per kelompok saja, jadi nanti setiap kelompok tunjuk perwakilan. Jadi setiap orang maju, yang mundur diganti temannya lagi. Jadi siapa yang paling terakhir bertahan berarti dia yang menang. Oke. Perhatikan cara main gamesnya ya.
Satu, dua, tiga. Gajah. Kalah Kevin. Ayo maju Kak Suwadi. Lihat si temannya. Sekarang Samud. Salah ini turun. Sama juga Anggun. Ayo maju. Anggun. Makasih cepat kita. Biasa-biasanya terlalu marah. Jangan terlalu buka. Oke, sekarang kita mulai. Ular. Duduk semuanya. Maju. Ganti. Ayo. Ini siapa yang belum? Ini terakhir ya. Oke, kita mulai. Semut. Besar. Oke, Puspita. Oke, sekarang cacing. Apa sih kamu maksud cacing? Siapa lagi? Oke, tiga lagi. Oke, ini yang terakhir ya. Satu, dua, tiga. Gajah. Iya, gajah kecil. Besar dong. Sini belum. Kan di ujung. Iya, nah, besar. Irma yang besar ya. Berarti ini kelompok. Apa ini? Oke, Irma pemenangnya. Kelompok geometri. Kasih tepuk tangan. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi. Oke, siapa yang mau maju presentasi boleh angkat tangan. Yang mau maju presentasi, oke, silakan. Baru jejer di depan semuanya. Siapa yang buka? Siapa yang buka? Buka Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Posisi mempresentasikan hasil diskusi kami yang didasarkan oleh masalah apakah aktivitas mempengaruhi jumlah denyut jantung, juga apakah jumlah denyut jantung laki-laki dan perempuan berbeda. Mempengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Di antaranya adalah jenis kelamin dan aktivitas tubuh. Pada umumnya perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Dan jantung serambi kiri menerima darah yang mengandung O2 dari paru-paru. Gigi kiri darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Kiri kanan memompa darah yang mengandung O2 ke paru-paru. Serambi kanan menerima darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh.
gas oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan jantung. Ya, jadi di pembuluh kapilernya tadi itu fungsinya salah ya. Jadi nanti diperbaiki. Masih ada yang menanggapi? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk temannya. Oke, sekarang siapa yang mau membacakan presentasi atau diskusinya yang kita buat? Diperbolehkan angkat tangan. Silakan, angkat tangan. Makasih siapa? Oke, boleh. Diperhatikan ya, jadi kalau ada yang beda boleh dikomentari. Langsung aktivitas dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok eritrosit ingin mendiskusikan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Bayu. Oke, silakan Bayu. Duduk tenang 1 menit 90 denyut. Siapa? Terus kita Nah, duduk tenang daus 90 denyut. itu yang lari kecil langsung. Berlari kecil daus 1 menit 107. Berlari kecil terus kita 95. Ya. Satu, berdasarkan hasil pengamatan aktivitas nanapa yang mempunyai frekuensi denyut jantung paling besar dan paling kecil. Yang paling besar berlari kecil 2 menit. Yang paling kecil duduk tenang 1 menit. 2. Apakah frekuensi denyut jantung dengan aktivitas yang sama namun dengan waktu yang berbeda? Ada. 3. Menurut Anda, apakah intensitas dalam beraktivitas dapat mempengaruhi denyut jantung? Jelaskan. Mempengaruhi seperti berlari kecil 2 menit, denyut jantung lebih cepat. Jelaskan pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran untuk mempengaruhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut. Jantung harus memompa darah lebih cepat. Kegiatan atau aktivitas tubuh, jenis kelamin, suhu tubuh, umur, posisi Demikian dari hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin memberi tanggapan, dipersilakan. Bagaimana yang lain? Jawabannya sama? Kalau tidak ada, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk temannya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang perhatikan apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah jantung sebagai organ yang berfungsi atau yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jantungnya berfungsi sebagai memompa darah. Ada 4 ruangan ya. Jantung terdiri atas 4 ruangan. Apa yang pertama?
denyut jantungnya lebih tinggi. Kemudian ada umur. Semakin tua seseorang, maka frekuensi denyut jantungnya semakin rendah. Kenapa? Karena aktivitas tubuhnya sudah tidak terlalu banyak. Kemudian yang terakhir adalah komposisi ion. Nah, berikutnya jantung itu, bagaimana sih ukurannya jantung? Seberapa besar sih ukurannya jantung? Jadi jantung manusia itu dia seukuran dengan genggam tangan, betul Alfi. Jadi kalau genggam tangannya besar, ya kemungkinan besar jantungnya juga seukuran seperti itu. Oke? Nah itu ya. Ya kan nggak mungkin jantungnya besar baru tubuhnya mini, kan nggak mungkin ya. Oke. Nah sekarang saya akan putarkan video yang kalian bisa nonton untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita hari ini tentang jantung dan sistem peredaran darah. Oke, tunggu sebentar, ini lagi loading. Oke, perhatikan videonya ya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Dan tonton video ini sampai. English is my second language. As a vlogger, I do social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I have to think about captions a lot that sometimes require me to write it. Tunggu sebentar, ini lagi loading. Pasti paham. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran diterima oleh semua dan darah tersebut? Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, Nah, ya. Jadi yang kedua pembuluh darah dan yang ketiga adalah darah. Oke, betul. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jadi jantung kita terletak di dada sebelah kiri ya, dekat dengan diafragma. Jadi makanya orang kalau ada yang terkena serangan jantung dia pegang dadanya sebelah kiri itu karena memang jantung letaknya di sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing. Tadi ya di awal saya bilang seukuran Bentuk dengan jantung seperti kepala pada tangan gambar. masing-masing. Dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruangan. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Perhatikan ya Dan penampakannya masing-masing supaya ruang jantung paham. seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, Dan yang keempat, bilik kanan. Ini seperti pada gambar. jadi jantung kita itu bekerja, ada relaksasi, ada kontraksi. Lalu kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menekan sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di. Nah, apa ini yang warna hitam? Ini adalah katup jantung. Apa fungsinya katup jantung ini? Supaya darah tidak bercampur, ya. Bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus. Jadi setiap jantung itu akan
relaksasi dan kontraksi. Oke, apakah jantung manusia bekerja secara sadar atau tidak sadar? Jantung manusia bekerja secara tidak sadar. Bayangkan kalau dia bekerja secara sadar ya, nanti disuruh berdenyut baru berdenyut. Nah, ini bagaimana kebutuhan oksigen dan nutrisi kita bisa terpenuhi. Sementara darah yang dipompa oleh jantung itu mengangkut oksigen dan nutrisi. Selama manusia itu hidup. Jadi kalian akan mengalami kontraksi relaksasi jantung seumur hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah ini ya, jadi hubungannya jantung dan paru-paru. Tadi di awal tadi juga kita sudah jelaskan bahwa jantung dan paru-paru berhubungan untuk peredaran darah kecil dan ke seluruh tubuh dengan peredaran darah besar. Oke, sekarang sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh Kak Swani bertanya apa? Silakan. Dari video tadi, mengapa dinding bilik kiri lebih tebal daripada dibandingkan bagian jantung yang lain? Oke, kata Kak Swani kenapa? Dari video tadi dia lihat kenapa dinding kiri itu lebih tebal dibandingkan bagian jantung yang lain. Ada yang tahu jawabannya? Oke, saya jelaskan ya. Jadi kenapa dinding bilik kiri lebih tebal dibandingkan dengan bagian jantung lainnya? Karena si dinding kiri ini punya tugas paling berat. Dia bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangkan kalau dia tipis, tekanan darah akan kecil. Jadi karena dia tebal, tekanan darah yang dihasilkan itu semakin besar. Paham sampai sini ya? Kenapa bilik kiri lebih tebal dindingnya? Paham? Oke, alhamdulillah kalau paham. Berikutnya, sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, saya akan menyampaikan kelompok yang kerjanya paling bagus pada pertemuan hari ini itu adalah kelompok trombosit. Kasih tepuk tangan. Oke, saya kasih hadiah ya kelompok trombosit ya. Nah, satu orang satu nanti pulpennya. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Silakan keluarkan handphonenya masing-masing, buka di My Quiz. Kayak kemarin. Ya, di Chrome ya. My Quiz yang kayak kemarin. Ya, yang kayak kemarin ya, aset ya grupnya. Yang kayak kemarin. My Quiz. Join myquiz.com. Join my quiz ya. Join myquiz.com. Join my quiz. Silakan masukkan namanya yang benar ya, jangan nama anu ya. Sudah? Sudah. Tulis namanya ya. Oke, dia itu 905. Sudah semuanya tulis namanya yang benar. Iya, masuk dulu masuk. Dia masuk dia. 9. Mana? Ya,
Nah, itu ada. Mulai. Ayo cepat, sudah 10 orang. Yuk, masukkan nama Pak. Sudah? Ini gimana? Oh, ada. Oh, ada baik apa? Aku baru lagi gua ini tuh mulai lagi. Ini apa? Masukkan nama. Bisa. Sudah semua? Kenapa? Sudah? Siapa lagi yang belum? Apa? Sudah? Berapa orang semuanya? 15 ya? Nah, sudah 15, kita mulai ya. Silakan, perhatikan, saya mulai.
Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang